Halo, selamat pagi. Selamat ketemu kembali dalam pelajaran kita hari ini dengan tema Roh Kudus menguatkan hati para rasul dan hidup bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus. Sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari ambil sikap yang baik, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kembali kami mengucapkan terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami pagi ini sehat-sehat, kami dapat belajar dengan baik. Bapa yang maha baik, bantu kami Bapa, secara khusus anak didik kami, supaya kiranya mereka bisa memahami pelajaran kami hari ini dan menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai dan membimbing kami semua dimanapun kami berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak ibu semua, kita lanjutkan ya pelajaran kita, di mana tema kita hari ini yaitu Roh Kudus menguatkan hati para rasul dan hidup bersama yang dijiwai Roh Kudus. Roh Kudus merupakan pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus merupakan roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. Nah, peristiwa turunnya Roh Kudus dapat kita lihat dalam kutipan kitab suci Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 15, di mana ini mengisahkan bagaimana Roh Kudus itu turun atas para rasul ataupun sering kita kenal dengan hari Pentakosta. Ada beberapa lambang dari Roh Kudus. Lambang Roh Kudus yang pertama adalah air. Air memiliki makna lahir kembali. Lambang Roh Kudus ini bisa kita rasakan pada saat menerima sakramen baptis. Lambang Roh Kudus yang kedua adalah minyak ataupun urapan. Makna dari lambang Roh Kudus ini yaitu penguatan ataupun dikuatkan. Lambang Roh Kudus yang ketiga adalah api. Makna dari lambang Roh Kudus ini adalah keberanian ataupun semangat. Lambang Roh Kudus yang keempat adalah burung merpati. Maknanya ialah sebagai karunia Allah yang turun atas para rasul pada hari Pentakosta. Lambang Roh Kudus yang kelima adalah awan dan cahaya. Awan yang dipadukan dengan cahaya seringkali digunakan sebagai lambang Roh Kudus karena awan menyediakan air, pemberi kehidupan, dan melambangkan Tuhan yang tersembunyi dari pandangan tetapi selalu ada. Lambang Roh Kudus yang keenam adalah tangan. Tangan disebut sebagai lambang Roh Kudus. Di dalam katekismus menyoroti beberapa bagian kitab suci yang mengatakan kepada kita bahwa Roh Kudus diberikan melalui penumpangan tangan para rasul. Lambang Roh Kudus yang ketujuh adalah meterai. Roh Kudus yang mendami orang percaya dan yang kehadirannya mengabsahkan orang percaya sebagai milik Allah. Selain dari lambang-lambang Roh Kudus, kita juga akan membahas buah-buah dari Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus itu antara lain kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Anak-anak ibu yang baik, buah-buah Roh Kudus ini harus bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dengan hal-hal yang sangat sederhana. Ya. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa ataupun ada 9 buah-buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang pertama yaitu kasih, di mana kita itu harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sukacita. Nah, hendaknya kita selalu bersukacita
Karena lewat sukacita yang kita miliki, orang-orang di sekitar kita juga akan ikut bersukacita. Demikian juga halnya dengan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini semua harus kita terapkan. Oke? Nah, di sini bisa kita lihat beberapa tindakan-tindakan yang menunjukkan buah-buah Roh Kudus. Yang pertama, kita lihat ada gambar yang pertama, di sini ada keluarga yang bergembira. Ada senyuman, ada kekompakan, di mana di sini bisa kita lihat ada sukacita, ada kasih, ada damai sejahtera. Nah, ada cinta. Nah, di sini juga ada kita lihat memberi. Kalau kita lihat pemberiannya sangat sedikit, namun pemberian yang sedikit itu akan sangat bermakna kepada orang lain. Memberi itu bukan dilihat dari besarnya, tapi dilihat dari keikhlasan hati kita. Di sini juga ada Ibu tambahkan gambar hewan, yaitu gambar anjing. Di mana kalau kita lihat sering sekali disebutkan bahwa hewan yang paling setia itu adalah anjing. Nah, jadi dia selalu setia kepada majikannya. Kita juga harus bisa lebih setia kepada Tuhan kita. Bisa ya anak ibu-ibu semua? Anak-anak ibu yang baik, mari kita menanamkan buah-buah Roh Kudus ini di dalam diri kita lewat perbuatan kita sehari-hari. Biarkanlah Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Oke, anak-anak ibu semua, demikian pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali dalam pelajaran kita yang akan datang. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Ambil sikap doa yang baik, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Kami telah selesai belajar. Bantu Bapa supaya kami, anak-anak kami dapat memahami pelajaran kami hari ini dengan baik. Bantu Bapa supaya mereka bisa menerapkan buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupannya sehari-hari. Biarlah Roh Kudus yang selalu berkarya di dalam kehidupan kami. Ini doa dan harapan kami. Kami datang dengan perantaraan Putramu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi untuk kita semua.